Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan sahabat Hodari Podcast Rakyat. Kabar ulasan berita hari ini. Mahfud mengungkap ada dirjen mundur gara-gara minta setor 40 miliar oleh menteri. Mujahid 212 curigai Kementerian Agama menak Yakut. Dari media Gelora.co, sudah berkali-kali Mahfud MD melontarkan pernyataan menohok. Kali ini dia mengungkap adanya menteri yang meminta setoran kepada dirjen hingga 40 miliar. Kasus ini diungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam itu saat tampil dalam program Aiman yang tayang di Kompas TV Selasa Januari 2022. Oknum dirjen tersebut mendatangi Mahfud MD, curhat katanya menteri yang menjadi bosnya meminta dicarikan uang dari proyek perizinan yang ia kerjakan. Dirjen tersebut, kata Mahfud, sudah mundur dari kementerian, namun oknum dirjen tersebut diumumkan ke publik bahwa dipecat atau diberhentikan. Siapa dirjen yang dimaksud? Mahfud enggan membeberkan identitasnya. Ada sejumlah dirjen yang mundur maupun diinformasikan dicopot dari jabatannya. Mereka diantaranya ada Roni F. Sopi yang mundur sebagai dirjen di Kementerian Hukum dan HAM. Lalu yang terbaru Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas mencopot 4 dirjen di Kementerian Agama. 4 dirjen yang dicopot menak itu adalah Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, dan Dirjen Bimas Buddha. 1 Irjen dan 1 Kepala Balitbang di Kemenak itu dicopot juga. Mahfud sendiri mengaku enggan melakukan hal serupa. Ia sudah mewanti-wanti sekretarisnya agar tak mencarikan uang setoran untuk dirinya. Dia mengatakan bahwa saya di sini juga bilang, Pak Ses, Sekretaris Menko Polhukam, saya perlakukan dengan wajar. Yang gaji saya berikan gaji saya, honor-honor saya berikan yang sah, tapi yang tidak ada jangan-jangan cari-cari, kata Mahfud seperti dikutip dari Aiman. Gitu aja biar semua selamat. Anda selamat, saya selamat. Lanjut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu. Jadi kalau memang Pak Mahfud sudah melakukan itu, sebenarnya ya kita harus tunjuk siapa yang melakukan hal seperti itu. Jangan kita yang kemudian kita curhat ke media, kita proses secara hukum dan langsung. Dan ini lebih cepat, ditangkap dan lebih cepat. Karena ini masih dugaan, terus buktinya masih belum ada. Mungkin saya rasa bahwa ya Mahfud MD sebenarnya tidak perlu kita curhat terlebih dahulu. Kita sebenarnya koordinasi dengan beberapa pihak yang menangani dalam bidang korupsi. Apabila ada temuan hal seperti itu, maka kemudian kita harus lakukan penyidikan dan penyelidikan itu. Siapa menteri yang dicurigai? Ada sementara itu pengamat politik dan Mujahid 212 Damai Hari Lubis menduga menteri yang dimaksud adalah Yakut Khalil Kaumas. Bisa jadi peristiwa berada pada Kementerian Agama dan terduga pemerasnya adalah Yakut, kata Damai dalam rilisnya kepada Gelora.co Rabu tanggal 12 Januari 2022. Menurut Damai, pernyataan Mahfud merupakan hal yang luar biasa atau di luar kebiasaan karena Mahfud menyampaikannya langsung ke publik, bukannya diam-diam berkoordinasi dengan lembaga atau aparatur yang berwenang mengingat dirinya selaku Menko Polhukam. Maka hasil dari analisa menggunakan data yang empirik, maka kami memprediksi kuat oknum menteri yang dimaksud Mahfud bisa jadi adalah terkait dirjen di Kementerian Agama dan terduga memerasnya adalah kementerian sendiri. Untuk mencegah pendapat publik merebak lalu menjadi bias dan berkembangnya isu serta provokasi, Damai menyarankan Mahfud melaporkan dalam bentuk koordinasi secara level kementerian atau belakang publik kepada KPK.
Atau sesuai KUHP, dapat saja laporkan temuan yang dimaksud kepada Kapolri atau Jaksa Agung RI. Maka itu untuk kejelasan siapa aktor menteri pelaku terduga pemalak 40 miliar dimaksud, demi mencegah fitnah sebaiknya Mahfud memberikan inisial siapa terduga pelaku tersebut kepada publik. Jadi rakyat sekarang itu ada yang memang dimanapun itu sudah terjadi banyak ya korupsi-korupsi hal seperti itu. Tentu ini menjadi satu catatan bagi negeri kita bahwa siapapun yang melakukan korupsi kita harus tindak langsung. Biar masyarakat itu tahu. Tapi yang disampaikan Mahfud ini masih bias ya, masih dalam artian bahwa kementerian dalam bidang apa, tapi kecurigaan dari pengamat ini mungkin di Kementerian Agama, tetapi kita lihat ini masih dugaan, tetapi kita lihat apa yang disampaikan benar-benar ada dalam ada atau tidak. Tetapi kalau memang ini adalah tidak ada indikasi, maka kita harus melawan orang-orang yang menyebarkan hoaks seperti ini. Kita juga, Pak Mahfud juga sebenarnya, kalau ini tidak ada indikasi seperti itu, maka Pak Mahfud juga harus bertanggung jawab terhadap ini. Karena memang dia melontarkan 40 miliar kepada kementerian itu. Dan tetapi Pak Mahfud juga tahu, mungkin Pak Mahfud itu mungkin sudah tahu dari orang-orang yang sudah dipecat, kemudian curhat dan sebagainya, mungkin itu sudah tahu dan masih dalam dugaan. Selanjutnya, demi wibawa hukum dan kapasitas hukum serta nama baik kabinet pemerintahan Jokowi serta merujuk Undang-Undang Nomor 28 tentang penyelenggara negara yang bersih bebas dari KKN, dan demi kelancaran terhadap pelaksanaan penegakan proses hukum, Presiden Jokowi mesti tegas memberhentikan atau setidaknya menonaktifkan sementara yang bersangkutan, atau bisa saja prerogatif langsung memecat terduga pejabat menteri tersebut. Profesor Mahfud mesti mengingatkan KPK berlaku normatif, tegas dan terukur. Borgol menteri korupsi itu siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi itu. Dan juga publik penasaran, Mahfud MD didesak ungkap oknum menteri yang palak dirjen 40 miliar. Pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD, soal ada menteri yang meminta setoran dari Direktur Jenderal Dirjen sebesar 40 miliar membuat polemik. Kabar Dirjen itu pun akhirnya mundur karena tak sanggup memenuhi permintaan sang menteri. Sekjen DPP Partai Pribumi, Haikal Safar, mempertanyakan pernyataan Mahfud tentang seorang menteri memalak dirjen 40 miliar. Menurut dia, informasi yang disampaikan Mahfud itu bisa menimbulkan banyak persepsi negatif jika sosok menteri itu tidak diungkap ke publik. Jadi publik itu masih penasaran, masih nunggu siapa inisial yang meminta sesajen 40 miliar itu. Dan kita tidak tanggung-tanggung, dia akan melakukan sebuah hal yang licik di perizinan. Dan ini tidak boleh dilakukan oleh siapapun yang melanggar pada konstitusi itu. Kita harus tangkap, borgol, dan adili seadil-adilnya sesuai dengan prosedur yang ada di KPK. Maka pertanyaannya kepada Bapak Menko Polhukam, yakni siapakah menteri yang palak dirjen 40 miliar? Apakah dari parpol, pengusaha, aktivis, tokoh agama, atau profesional? Kata Haikal kepada wartawan di Jakarta pada Jumat 14 Januari 2022. Menurutnya, publik menjadi penasaran jika Mahfud tidak membuka identitas sang menteri itu. Demi tegaknya keadilan dan demi menjaga marwah Kabinet Indonesia Maju, sebaiknya menteri tukang palak tersebut namanya disampaikan ke publik dan harus dipecat, serta diproses secara hukum. Saya selaku Sekjen DPP Partai Pribumi sangat prihatin karena disayangkan negara sudah menggaji mahal dengan segala fasilitasnya untuk menteri. Walhasil menterinya jadi tukang palak dan kepada para dirjen. Dengan kejadian itu, Haikal berharap Indonesia
ke depan tetap bisa menjadi negara maju. Dia juga mendesak Mahfud segera mengumumkan nama menteri tukang palak tersebut. Saya menyarankan mulai saat ini seluruh rakyat Indonesia jangan pernah takut dan ragu menyuarakan kebenaran demi mewujudkan keadilan yang bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia, kata Haikal. Sebelumnya diberitakan Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD, mengungkap adanya menteri yang meminta anak buahnya untuk mencarikan uang setoran tersebut senilai 40 miliar. Ini tidak tanggung-tanggung. Uang itu, kata Mahfud, masuk ke kantong pribadi sang menteri. Dalam program Aiman Kompas TV yang ditayangkan Selasa 11 Januari 2022, Mahfud bercerita. Dalam program Aiman Kompas TV yang ditayangkan Selasa 11 Januari 2022, Mahfud bercerita bahwa ada seorang Direktur Jenderal Dirjen dari satu kementerian yang pernah mendatangi dirinya untuk mencarikan hal tersebut. Kepada Mahfud, Dirjen itu mengungkap bahwa dirinya meminta sesajen atau mencarikan uang dari proyek perizinan yang ia kerjakan untuk disetor ke pimpinannya. Mahfud tak mengungkap siapa sosok dirjen dan pimpinan itu, namun ia dipastikan dirjen tersebut kini sudah mundur dari jabatannya. Dia datang ke saya sebelum mundur. Pak, saya disuruh nyetor, suruh carikan uang 40 miliar dari kedirjenan saya ini karena pengurusan perizinan. Perizinan apa gitu, mundur dia, tapi diumumkan dipecat dan diperhentikan. Dan ini ya politik itu sangat memang luar biasa ya, tapi kita itu tidak lepas dari yang namanya politik. Kita harus berani siapa yang melakukan hal ini dan kita harus diungkap. Periksa dua itu, antara dirjen yang melakukan atau bercerita kepada Mahfud apakah dia benar atau tidak, dan dia pasti tahu siapa orangnya itu. Publik tapi masih bertanya-tanya saat ini, siapa, berinisial mana, atau jangan-jangan di luar kementerian, atau jangan-jangan di menteri-menteri yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wakil Ketua P3 Asrul Sani meminta Mahfud mengungkap nama menteri terkait. Cerita Pak Mahfud tentang adanya menteri yang minta setoran dari dirjennya itu tidak perlu kita ributkan tentang siapa menteri dan siapa dirjennya, kata Asrul kepada wartawan. Asrul memandang apa yang diungkapkan Mahfud menunjukkan bahwa realitas di lapangan ternyata masih ada pejabat yang memanfaatkan jabatan untuk mencari keuntungan dari anak buah mereka. Karena saya yakin Pak Mahfud membagi cerita itu untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa masih ada di jajaran pemerintah kita yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan partainya. Asrul berujar persoalan itu menjadi tantangan ke depan di mana hal yang menjadi dasar soal semestinya sudah dibenahi. Sementara itu terkait apakah Mahfud MD harus melaporkan kepada Presiden Jokowi atas tindak seseorang menteri minta setoran karena berpotensi melakukan tindak pidana korupsi, Asrul menjawab biar hal tersebut menjadi urusannya Pak Mahfud. Itu biar dibicarakan oleh Pak Mahfud MD dengan Presiden, ujar Asrul. Mungkin sekilas itu yang ulasan Khodari Podcast Rakyat, tetapi ini cukup menarik bahwa hari ini siapapun yang melakukan korupsi itu atau tindak atau dugaan, kita harus dicegah bersama-sama. Masyarakat berada di garda terdepan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.